Semuanya, perkenalkan saya Ilham Kurniawan, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi S1 PJJ Manajemen. Video kali ini saya peruntukkan untuk pengumpulan tugas mata kuliah Manajemen SDM 2 tentang konflik industrial dan hubungan perburuhan di perusahaan digital. Kali ini saya mengambil tema perusahaan Grab. Video kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama seseorang. Silakan perkenalkan diri, Pak. Ya, nama saya Tarmizi, driver Grab Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Oh iya, Bapak Tarmizi, sudah berapa lama Pak menjadi perusahaan Grab? Saya mendaftarkan di Grab dari tahun 2018 sampai sekarang. Apakah Bapak sendiri tahu Pak status kerja Bapak di perusahaan Grab itu? Setahu kami, status driver Grab ini mitra. Mitra ya? Ya, mitra. Nggak ada kontrak karyawan tetap, itu nggak ada. Pak, kalau untuk hubungan sendiri Pak, misalnya bagaimana cara perusahaan Grab berkomunikasi ke driver Grabnya Pak? Melalui saluran seperti apa Pak? Itu kalau ada informasi atau peringatan segala macam lah ya, itu melalui email. Ya. Apapun ya Pak ya, termasuk pemberitahuan insentif atau bonus gitu Pak? Iya, Juga ada. semuanya ada notifikasinya. Saat ini tidak ada bonus seperti itu lagi. Yang kami dapatkan itu hanya ongkir pengantaran saja. Ongkos kirim. Iya, misalnya ongkosnya 10.000 dipotong oleh Grab 20%, jadi kami mendapatkan itu lebih kurang 8.000 sekali pengantaran. Jadi Iya, sekitar kira-kira 20%. Kan nggak Pak kayak mengalami kesulitan dalam hal misalnya suspensi akun atau misalkan pernah nggak tarifnya itu dipotong lebih dari yang biasanya? Pernah juga sih, kadang lebih dari 20%. Kami tidak tahu alasannya apa, sistemnya gimana, itu kurang jelas. Apakah Grab pernah mendukung dalam hal keamanan Pak atau kesehatan atau misalnya pelatihan gitu Pak? Pernah, contohnya kayak ada pemberitahuan untuk bagi driver yang mau mendaftarkan BPJS ke tenaga kerjaan, itu ada pernah ditawarin. Kalau pelatihan sendiri gimana Pak selama Bapak jadi driver Grab di Kota Lubuk Linggau Pak? Kalau masalah pelatihan itu pernah saya diundang. Apakah perusahaan Grab memberikan perlindungan seperti asuransi kecelakaan? Mungkin ada, tapi saya sendiri alhamdulillah belum pernah mengalami kecelakaan yang parah-parah betul. Kalau saran saya sih mewakili driver-driver Kota Lubuk Linggau, ya kalau untuk menentukan tarif itu ya dipertimbangkan betul-betul lah. Jangan memprioritaskan pelanggan sendiri, sedangkan kami sebagai driver-driver ini penghasilannya itu di bawah standar. Iya. Terus selain itu juga kejelasan tarif tadi ya Pak ya? Yang kepastian pemotongan tarif juga ya Pak? Iya, iya. Oke, terima kasih Iya. Pak Tarmizi atas waktu dan ceritanya hari ini. Sama-sama. Grab adalah perusahaan dari Malaysia yang melayani jasa transportasi di Asia Tenggara, meliputi Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan tentunya Indonesia. Tentunya, sebagai perusahaan besar berbasis digital platform, Grab tidak memperkerjakan mitra pengemudinya sebagai karyawan tetap, melainkan sebagai pekerja mandiri. Model bisnis ini memang efisien dan fleksibel, namun menyimpan potensi konflik industrial dan hubungan perburuhan. Hubungan antara perusahaan dengan buruh itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari pengertian itu, terlihat 3 unsur hubungan kerja. 1. Pekerjaan, 2. Perintah. Unsur ini terpenuhi jika pekerja hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan oleh perusahaan. Dalam prakteknya, driver Grab tidak menerima perintah dari perusahaan, melainkan dari pelanggan, dan dikerjakan secara pribadi, seperti halnya tukang ojek pada umumnya. 3. Upah.
Unsur ini terpenuhi apabila pekerja atau buruh mendapatkan kompensasi berupa uang yang diterima setiap bulannya dalam jumlah yang tetap, bukan berdasarkan komisi atau sistem bagi hasil. Driver Grab tidak mendapatkan gaji dari perusahaan Grab, justru mereka membagi persenan pendapatannya ke perusahaan Grab. Hubungan perjanjian kerja antara perusahaan Grab dengan driver Grab adalah hubungan perjanjian kemitraan, bukan merupakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kedua pihak terikat perjanjian biasa sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata bagian perjanjian. Itu pasal 1338 Jongto, pasal 1320 KUH Perdata. Dari kacamata manajemen SDM, pendekatan Grab terhadap mitra pengemudi sebenarnya memiliki dua sisi. Sisi positif, fleksibilitas kerja bagi mitra. Artinya, driver Grab dapat memilih jadwal kerjanya. Selanjutnya yaitu skema insentif berbasis performa. Lalu, sisi positif lainnya adalah digitalisasi proses kerja membuat pekerjaan lebih mudah diakses. Sisi negatif yaitu kurangnya perlindungan hukum dan jaminan sosial. Tidak ada perlindungan upah minimum atau tunjangan. Pengemudi tidak memiliki posisi tawar-menawar dalam pengambilan keputusan. Proses evaluasi kerja dilakukan oleh sistem yang tidak selalu transparan. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang ataupun jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait. Untuk itu, hubungan industrial tersebut haruslah diciptakan sedemikian rupa agar aman, harmonis, serasi, dan sejalan agar perusahaan dapat terus meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait, termasuk buruh. Menurut pendekatan teori Lewis C. Posner 1956, bahwa konflik memiliki peran dalam mempertahankan struktur sosial dalam masyarakat. Posner memandang bahwa konflik yang terjadi tidak selalu berdampak di fungsi, tetapi dengan konflik tersebut akan menjaga dan bahkan melakukan perubahan dalam struktur sosial. Saya merasa bahwa konflik yang dapat terjadi antara buruh driver Grab dengan perusahaan Grab merupakan wujud dari konflik yang akan memperkuat struktur sosial dari perusahaan tersebut. Disinilah peran pemerintah sebagai katup pengaman hendaknya hadir di tengah-tengah konflik yang terjadi dan meredam konflik tersebut. Driver sebagai kemitraan, bukan sebagai pegawai tetap, maka dapat dikatakan bahwa pengemudi Grab tidak dapat menuntut hak-hak yang biasa didapatkan oleh pekerja pada umumnya, seperti upah lembur, jam sostek, maupun pesangon jika hubungan kerjasama mereka berat. Pengemudi Grab hanya dapat perlindungan hukum sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya. Meskipun dikatakan kedudukan pengemudi adalah mitra, setidaknya perlunya perlindungan yang utama bagi para pengemudi, yaitu perlindungan terhadap jaminan kecelakaan, kematian, dan kesehatan. Fokus lainnya, perlindungan bagi pengemudi dari perjanjian kemitraan adalah perlindungan terhadap sanksi sepihak karena perusahaan tidak memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan perlindungan tarif dasar yang ada. Kasus pemotongan insentif pengemudi Grab di Jakarta 2023. Pada tahun 2023, Grab melakukan perubahan struktur insentif di beberapa kota besar, termasuk Jakarta. Skema baru ini mengurangi jumlah bonus harian yang biasanya diperoleh pengemudi dengan alasan penyesuaian terhadap situasi pasar. Dampaknya, banyak pengemudi merasa pendapatannya turun drastis. Dari sudut pandang pekerja, tidak ada negosiasi atau pemberitahuan yang layak, sehingga menimbulkan perasaan tidak dihargai dan ketidakadilan. Industrial di perusahaan seperti Grab merupakan bentuk nyata dari tantangan hubungan kerja di era digital. Perusahaan proaktif dalam menyediakan kanal komunikasi, sistem evaluasi yang adil, dan perlindungan sosial meski hubungan kerja bukan formal. Tidak, akan terus terjadi gesekan yang bukan hanya merugikan mitra, tetapi juga dapat mencoreng reputasi dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan.